Ada satu syirik yang hari ini yang kita sendiri ternyata pelakunya. Dan ulama membagi satu klasifikasi lagi syirik, yaitu syirik kahfi, syirik yang tersembunyi. Ada istilah di dunia itu tak kenal maka tak sayang. Hari ini kita mencoba membaliknya. Tak kenal maka tak benci. Kita harus kenal supaya kita benci. Jangan sampai amal yang sudah begitu susah payah kita bangun itu menjadi rontok, menjadi hancur, tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada syirik di dalam hati kita yang kita pemiliknya sendiri tidak paham bahwa ternyata kita sudah syirik kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah masih memberikan kita banyak kesempatan. Allah masih memberikan kita kesehatan, dan untuk itu teruslah kita bersyukur kepada Allah, karena sejatinya syukur itulah yang akan membuat kita bahagia. Bukan menunggu bahagia dulu baru bersyukur, tapi bersyukurlah, insya Allah Allah akan bahagiakan kita. Kenapa kita terus memperbaharui dan mengupgrade rasa syukur kita? Karena sejatinya seluruh amal yang kita lakukan, seluruh aktivitas yang kita kerjakan, termasuk ringannya langkah kita untuk dapat memenuhi panggilan azan, menunaikan sholat subuh berjamaah dan sholat 5 waktu, itu terjadi bukan karena sehatnya kita. Amal yang kita lakukan, perbuatan salih yang kita kerjakan, itu tercipta bukan karena kuatnya kita, bukan hebatnya iman kita, bukan luasnya waktu yang kita miliki, tapi seluruh amal yang kita kerjakan terjadi dan terbentuk itu karena Allah yang bantu. Termasuk subuh ini, Allah yang membantu meringankan gerak langkah kaki kita. Ini yang menjadi doa kita, minimal sehari semalam 17 kali yang terus kita panjatkan kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga Allah terus memantapkan keistiqomahan kita dan Allah tidak meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Berikutnya salawat beriring salam terus kita sajikan ke junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari jurang api neraka. Jamaah rahmati Allah, hutang kita kepada Rasul, hutang kita kepada Nabi itu jauh lebih besar daripada hutang kita kepada orang tua kita. Kalau hutang kita kepada ibu, maka kita berhutang dengan air susunya ibu. Kalau hutang kita kepada ayah, kita berhutang dengan keringatnya ayah. Tapi hutang kita kepada Rasul, inilah yang telah menyelamatkan kita dari jurang api neraka. Maka penting bagi kita adalah bagaimana menyamakan frekuensi kehidupan kita dengan frekuensi kehidupan Rasul dalam seluruh aktivitas amal keseharian kita. Manusia yang dititipkan oleh Allah, manusia surga yang Allah hidupkan selama 63 tahun di atas muka bumi, cukuplah menjadi patron kesempurnaan amal, baik dalam sisi lahiriah maupun dalam sisi batinnya. Dan semoga kita ada terpilih menjadi umat yang nanti Allah cari, umat yang nanti Allah Rasul cari.
Kenapa? Karena di dunia kita beramal sesuai dengan apa yang Rasul perintahkan. Jamaah yang rahmati Allah, kalau kita melihat kehidupan di dunia, kita mendapati bahwa begitu sempurnanya tatanan kehidupan ini. Allah menciptakan dunia ini beserta perangkatnya itu dihubungkan dengan pasangannya, dihubungkan dengan partnernya, dihubungkan dengan mitranya. Kita saksikan sebentar lagi kita akan mengalami periode siang setelah kita melewati periode malam. Ada panjang, ada pendek, ada laki-laki, ada perempuan, ada hitam dan ada putih. Begitu juga amal. Amal yang kita kerjakan itu ada perusaknya, ada penggugurnya. Ada amal yang dikerjakan dan ada perusak amal. Sebagaimana madu itu akan rusak kalau ditetesi oleh cuka. Sebagaimana tembok ini akan rusak kalau ada jamur di dalamnya. Sebagaimana besi itu hancur kalau ada karat yang melekat padanya. Amal juga begitu. Amal yang kita kerjakan dengan susah payah, amal yang kita tunaikan dengan kondisi yang luar biasa, itu sejatinya ada penumpang gelapnya. Ada hal yang bisa menggugurkan, bahkan menghancurkan. Bukan cuma gugur, tapi menghilangkan amal. Dan ini diwanti-wanti oleh Allah dalam surah Muhammad ayat 33 yang telah kita bacakan di awal. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Kalimat ini dibuka dengan kalimat iman. Perintahnya untuk kita mematuhi Allah, perintahnya kita untuk mengikuti Rasulullah, menteladani Rasul dalam semua aspek kehidupannya. Dikunci oleh Allah, wala tubtilu a'malakum, jangan kamu rusak amalmu, jangan kamu batalkan amalmu. Karena Allah paham betul kita ini adalah makhluk yang dititipkan dengan dua dimensi. Satu dimensi spiritual yang mendekatkan kita kepada Allah, satu dimensi duniawi yang nanti akan meruntuhkan dan menjauhkan kita daripada Allah. Allah nggak kepingin bahwa kita hidup di dunia ini dengan susah payah. Karena kalau kita lihat satu-satunya perbuatan yang kita tidak tahu saldonya, yang kita tidak pernah tahu bagaimana stoknya itu adalah amal kita. Kita tidak tahu bagaimana pahala sholat kita. Kita tidak tahu bagaimana amal sedekah kita dengan kotak-kotaknya yang di depan yang berjalan setiap waktu kita sholat. Kita tidak tahu bagaimana amal baca Quran kita. Kita tidak tahu bagaimana amal haji kita. Kapan kita ketahui? Nanti saat kita sudah terbaring kaku, baru Allah nampakkan amal kita. Apakah dia utuh seutuh-utuhnya atau dia runyam serunyam-runyamnya, baru kita tahu. Beda dengan dunia. Kalau di dunia apapun yang kita kerjakan itu berbentuk. Kalau kita nabung di bank, kita bisa masukkan kartu ATM kita memencet beberapa tombol, itu kelihatan saldo harta yang kita miliki. Tapi amal tidak nampak. Kita subuh tadi tidak kelihatan berapa amal kita. Apakah sudah diterima atau ditolak? Apakah amal kita ini Allah ridhai atau Allah benci? Ini pertanyaan yang paling menggusarkan. Ini risau kita sebetulnya, ini kegelisahan kita. Karena di ayat lain Allah menyampaikan dalam surah Al-Ghasyiyah ayat ketiga dan keempat, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Bayangkan orang yang amilatun nasibah, orang yang bersusah payah beramal, bersusah payah. Nasibah itu digambarkan oleh Rasulullah, oleh Umar, digambarkan oleh Umar bin Khattab bagaimana orang bersusah payah itu seperti kita lihat di tengah hari bolong terik, ada orang mengayuh becaknya, dalam becak itu ada muatan dan dia berkeringat membasahi sekucur tubuhnya. Itulah kepayahan. Kepayahan dalam beramal. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Dalam susahnya kita beramal, ternyata bukan surga yang kita dapati. Tasla naron hamiyah, Allah lemparkan kita ke dalam api neraka. Nah, ini harus menjadi risau kita, harus menjadi kegelisahan kita. Semoga dalam kajian yang singkat ini kita paham. Ulama memberi batasan, ternyata ada 6 penggugur amal.
Tentu dalam waktu yang singkat ini kita tidak bisa membahas sedetil-detilnya. Kita sampaikan secara garis besar saja. Dari 6 ini coba kita kerucutkan apa yang paling luar biasa yang bisa merontokkan amal kita tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Jadi nanti di akhirat saat kita dikasih catatan amal kita, kita mendapati buku amal itu nanti putih seputih-putihnya. Dan kita bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa buku catatan saya putih ya Allah? Mana salat subuh saya ya Allah? Mana Quran saya ya Allah? Mana sedekah saya ya Allah? Mana haji saya? Mana umrah saya ya Allah? Dan Allah katakan, silakan lihat apa yang kamu kerjakan sewaktu di dunia dulu. Begitu juga sebaliknya, kita akan mendapati catatan-catatan kita nanti, wah, dengan takjub dan memukau, ya Allah, saya tidak pernah buat seperti ini ya Allah. Kenapa ada amal haji saya? Saya tidak pernah berhaji ya Allah, tapi Engkau beri saya pahala catatan haji. Saya tidak pernah umrah ya Allah, karena saya kondisi orang tidak mampu ya Allah di dunia. Tapi kenapa catatan saya ada catatan umrah dalam kitab saya ya Allah? Nah, itu menjadi sebuah perhatian bagi kita, bagaimana ternyata ulama memberi batasan minimal ada 6. Sebetulnya banyak, tapi ada 6. Tapi 6 ini kita kerucutkan lagi. Yang pertama adalah syirik. Ini penggugur amal nomor 1, syirik. Kita dapati dalilnya dalam surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghayyiru ayyushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa karena syirik. Syirik itu menduakan, atau bahasa kita berselingkuh dalam tanda kutip. Sama seperti kita berumah tangga. Kalau kita berumah tangga, kalau kita bersekutu dengan istri kita, atau kita mempunyai orang di hati kita selain nama istri kita, maka sungguh sehebat apapun prestasi kita dalam rumah tangga, itu hilang di mata istri. Karena kita menjadi orang yang tidak setia. Dunia itu sudah mencontohkan bagaimana selingkuh itu sesuatu perbuatan yang dibenci, sesuatu perbuatan yang tertolak. Maka orang yang selingkuh, sebaik apapun yang dia kerjakan, sehebat apapun prestasi yang begitu memukau dalam kehidupan rumah tangga, hilang. Ibarat panas 1 tahun, hilang oleh hujan 1 hari. Itu selingkuh. Dalam berteman kita begitu juga. Begitu ada pengkhianatan dalam pertemanan tadi, maka sebaik apapun kita dalam berteman, hilang. Bayangkan, itu makhluk saja tidak suka diselingkuhi. Konon lagi Allah tidak suka kita bersekutu. Menyekutukan Allah itu sesuatu yang sangat-sangat dibenci oleh Allah. Syirik besar dan syirik kecil. Kita tentu hari ini tidak menyembah lagi patung, tidak menyembah lagi matahari, tidak menyembah bulan, tidak menyembah batu. Kita sepakat, kita hilangkan syirik besar. Kita setuju bahwa kita yang hadir di rumah Allah yang berbahagia ini adalah pribadi-pribadi yang terpilih untuk tidak lagi menyembah sesuatu yang wujudnya dalam bentuk kebendaan. Namun kita lupa, ada satu syirik yang hari ini yang kita sendiri ternyata pelakunya. Dan ulama membagi satu klasifikasi lagi syirik, yaitu syirik kahfi, syirik yang tersembunyi. Ada istilah di dunia itu, tak kenal maka tak sayang. Hari ini kita mencoba membaliknya, tak kenal maka tak benci. Kita harus kenal supaya kita benci. Jangan sampai amal yang sudah begitu susah payah kita bangun itu menjadi rontok, menjadi hancur, tidak berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada syirik di dalam hati kita yang kita pemiliknya sendiri tidak paham bahwa ternyata kita sudah syirik kepada Allah. Yang kita anggap remeh, ternyata dalam pandangan Allah, menurut pandangan ulama, ini adalah perbuatan yang syirik. Ada 4 di mana syirik itu tersembunyi. Ada 4 hal di mana syirik itu bersemayam dalam kehidupan kita. Dan ini masuk klasifikasi syirik yang kahfi, syirik yang tersembunyi.
Kita ketahui pertama adalah syirik dalam hal niat. Ini bahaya, syirik dalam hal niat. Kedua, syirik dalam amal. Tiga, syirik dalam ucapan. Empat, syirik dalam kita berdoa. Jamaah hormati Allah, kita fokus, semoga kita sampai pada satu kesimpulan yang sama di akhir pembahasan tentang syirik. Mudah-mudahan kita mengambil banyak ibrah dari pertemuan yang singkat ini. Pertama, syirik dalam niat. Bagaimana syirik dalam niat? Hati-hati jamaah rahmati Allah, ulama memberi warning yang begitu keras. Satu-satunya perbuatan dalam ibadah dalam agama ini yang paling sangat mudah, paling sangat gampang itu adalah niat. Mudah sekali. Sulitnya menjaganya. Menjaga niat itu sulit. Memperbaharuinya lebih sulit lagi. Apa contohnya? Contoh orang menikah. Kalau hari ini kita tanya sama anak muda yang mau menikah, kenapa kamu mau menikah sama si Polan? Atau kita tanya sama yang perempuannya, yang akhwatnya, kenapa mau sama ikhwan ini? Coba perhatikan apa ucapannya. Dia orangnya asik, enak diajak ngobrol. Lah memang nikah pos ronda, Bapak. Yang ngobrol setiap malam. Dia asik, dia pengertian. Hampir tidak ada niat kita menikah itu karena Allah. Nikah itu karena profil. Orangnya handsome, cool, enak diajak ngobrol, care, pengertian, empati. Lebih kepada sifatnya yang sifatnya physical, lebih kepada fisiknya. Ya. Tapi hampir kita tidak pernah mendapati saya menikah dan saya berjodoh dengan dia karena Allah, izin Allah. Maka apapun yang terbentuk dan terjadi dalam pernikahan saya terima sebagai sebuah bentuk ibadah. Maka kita dapati begitu dia nikah, kamu tidak seperti yang saya bayangkan. Timbul penyesalan, timbul ungkapan-ungkapan menggugat takdir. Itu contoh syirik dalam niat. Karena kalau niat yang kita tanamkan bukan karena Allah, selesai. Maka yang kita dapati dalam hidup ini keluhan demi keluhan, rintihan demi rintihan, komplain demi komplain. Panas salah, hujan pun salah. Ada salah, tidak ada salah. Mana contohnya Ustaz? Niat. Tentang niat, hadirkan sebuah dalil bagaimana niat itu mempengaruhi. Baik, kita sampaikan sebuah kisah riwayat yang sangat sahih yang diceritakan dalam hadis Muslim. Bagaimana ada seorang Arab Badui masuk Islam. Arab Badui ini adalah orang yang tinggal di pegunungan, orang yang berpindah-pindah, orang nomaden, bahasanya kasar, tampilannya tidak terurus. Sewaktu dia mengucapkan syahadat dan menyatakan keislamannya, Rasul menitipkan pesan kepada para sahabat, tolong ya Arab Badui ini dijaga imannya. Nanti kalau hijrah, kawal dia untuk hijrah ke Madinah. Hijrah Nabi ke Madinah dan Arab Badui ini dikawal oleh para sahabat untuk juga tetap terjaga imannya dan ikut ke Madinah. Apa yang terjadi jamaah rahmati Allah? Terjadi sebuah peperangan. Dan Arab Badui ikut perang. Kita paham kalau perang itu setelah perang ada ghanimah. Ghanimah ini sebetulnya bukan harta rampasan perang. Jadi kalau dirampas itu barang itu masih dimiliki dan ditarik itu dirampas. Jadi ghanimah itu harta peninggalan perang, bukan rampasan perang, harta peninggalan perang. Karena dulu orang berperang dia bawa harta. Harta yang dibawa ini untuk kebutuhan logistik dalam perjalanan selama peperangan berlangsung. Saat pembagian harta ghanimah tadi, Rasul tidak menjumpai si Arab Badui dan bertanya kepada para sahabat, ini Arab Badui ini kemana? Tidak tahu ya Rasul, sudah berangkat saja dia, sudah pulang mungkin. Akhirnya Rasul menitipkan pesan kepada sahabat, tolong ya, ini ghanimah ini kasihkan ke Arab Badui. Diambil oleh sahabat dan dicari, ketemu.
Ketemu dan disampaikan. Ini ada amanah dari Rasul dan ini adalah ghanimah, hak kamu. Begitu terperanjatnya si Arab Badui tadi, terkejutnya luar biasa. Apa ini? Mahadza, apa ini? Ini ghanimah. Loh, saya masuk Islam bukan untuk ini. Saya berperang bukan untuk ini. Nggak suka saya. Sahabat mengatakan, kami penyampai amanah. Akhirnya ghanimah tadi diambil, dia cari Rasul. Ketemu, ya namanya Arab Badui, sopannya ndak ada. Ghanimah itu dilemparkan di depan Nabi, dilepaskan. Ya Rasulullah, ma hadhihi ya Rasul, apa ini ya Rasul? Loh, ini ghanimah untukmu. Harta yang paling suci dalam Islam itu adalah ghanimah. Harta yang didapat dari kilauan pedang. Kenapa paling suci? Karena Rasul itu mendapatkan haknya. 1/5 dari harta ghanimah itu milik Rasulullah. Dan hebatnya Rasul, kalau harta itu dibagikan asar, subuhnya sudah habis. Habis dilepas kembali. Itulah Nabi. Ya Rasul, saya masuk Islam itu bukan untuk ini ya Rasul. Niat saya Islam itu bukan untuk dapatkan ini. Rasul bingung. Wah, ini aneh ini Arab Badui ini. Dikasih harta yang halal, nolak. Terus maumu apa? Saya kepengen ya Rasul, niat saya masuk Islam ya Rasul, niat saya ikut berperang ya Rasul karena Allah ya Rasul. Niat saya karena Allah ya Rasul. Saya ingin, niat saya karena Allah itu ya Rasul. Saya kepengen, saya minta kepada Allah agar nanti begitu saya wafat di medan perang, saya kepengen tombak itu, nah di sini Rasul tuh, tombak itu nempel di ujung leher saya, atau anak panah itu nempel di sini Rasul. Dan saya mau menghadap kepada Allah dengan anak panah yang tertancap di leher saya. Itu niat saya ya Rasul. Karena Allah, dan saya kepengen itu, saya minta itu saya masuk Islam. Saya mau berperang itu ya Rasul. Enggak, karena bukan apa-apa. Tidak untuk mendapatkan ini. Rasul tertegun mendapatkan sebuah jawaban yang luar biasa dari seorang Arab Badui. Yakinkah kamu dengan niatmu? Iya ya Rasul, itu niat saya karena Allah. Maka Rasul memberikan sebuah pernyataannya, menyampaikan sebuah ucapan Rasulullah, hadis yang sangat terkenal. In tasdudkillaha yasdudka. Kalau memang niatmu karena Allah, Allah yang selesaikan nanti ujung dari niatmu. Berpisah Rasul dan Arab Badui tadi, pulang tanpa membawa sekeping dari harta ghanimah tadi. Terjadi peperangan pada bulan berikutnya. Begitu terjadi peperangan dan Rasul juga ikut, dan didapati bahwa Rasul melewati sebuah jenazah, yang jenazah itu tertancap dalam sebuah riwayat dikatakan tombak, sebelah riwayat lagi menyatakan panah, persis seperti yang dikehendaki. Dan Rasul berhenti di depan jenazah tersebut, di depan tubuh yang sudah tertancap tombak, dan bertanya kepada sahabat, inikah Arab Badui yang dulu menolak ghanimah? Ya Rasul. Inikah Arab Badui yang menginginkan tertancapnya? Ya Rasul. Dan ternyata Allah menyelesaikan apa yang menjadi niat dari Arab Badui tadi. Dicabut tombaknya oleh Rasulullah, dibuka jubah Rasul, diselimuti si Arab Badui tadi, dan Rasul berdoa menjadi saksi atas bagaimana keteguhan niat yang ditetapkan oleh Arab Badui tadi. Dalam hidup apapun yang kita niatkan itu tercapai. Innamal a'malu binniyat. Sepertiga bangunan agama ini dibangun dari niat. Sepertiganya itu dari makanan, sepertiganya lagi dari sunnah yang kita ikuti melalui contoh Rasulullah. Jadi bangunan agama ini 30%-nya itu dibangun dengan niat. Maka hati-hati betul kita dengan niat kita, jamaah rahmati Allah. Hati-hati betul kita memelihara niat. Kalau niat kita tidak membersamai Allah,
bersiaplah, kita akan menemukan begitu banyak kekecewaan. Kenapa orang kecewa dalam hidupnya, jamaah rahmati Allah? Karena niat yang dia tanamkan bukan karena Allah. Kenapa ada orang yang sakit hati dalam irisan takdir kehidupannya? Karena niat yang dia tetapkan bukan untuk Allah. Termasuk ibadah kita. Kalau niat kita untuk mendapat pujian, kalau niat kita untuk mendapat penghargaan, ya sudah, kita mengenal dengan pencitraan, ya kita dapati dunianya, tapi di akhiratnya kita tidak dapat apa-apa. Nah, ini syirik dalam niat, dan terkadang kita lupa dan abai. Maka dari itu Rasul mengajarkan sebuah doa tentang bagaimana kita berlindung dari syirik ini. Kami paham, semoga kita mengamalkan doa ini. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Satu-satunya doa yang merangkum dua permintaan hanya ada dalam doa syirik, lain tidak ada. Kita perhatikan, kalau kita minta ampun, kalau kita minta petunjuk, tok satu, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat, tok minta ampun. Kalau minta petunjuk, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, kita minta kepada Allah begitu Allah telah memberi hidayah kepada kita untuk tidak dibalikkan hati kita. Kalau minta ampun ke orang tua, tok minta ampun ke orang tua kita. Kalau minta petunjuk, tok minta petunjuk saja. Kalau minta perlindungan, tok minta perlindungan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, minta perlindungan dari godaan setan, tok satu minta perlindungannya. Tapi untuk syirik, Rasul mengemasnya menjadi dua permintaan. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu. Kita minta perlindungan dari Allah atas syirik yang kita ketahui. Ternyata kita syirik itu tahu. Kita paham bahwa niat kita itu bukan karena Allah. Paham kita. Ngerti kita bahwa kehidupan yang kita jalani, bahwa amal yang kita lakukan terkadang itu bukan karena Allah, tapi mengharapkan pujian. Contoh pujian, mengharapkan pujian. Bagaimana kaum mak, kalau masak itu niatnya apa? Kalau masaknya, masak di rumah, masak nasi, masak kuah, kalau niatnya untuk dimakan dan mendapat pujian suami, maka disitulah syirik niatnya. Karena kalau makanan yang nggak dimakan, pasti marah. Kebanyakan istri kita, ibu-ibu kita di rumah kalau masak terus makanannya yang dimasak nggak dimakan, pasti timbul rasa kecewa. Kahek tamago nanya paju. Kagan apa ya sih mana apa ya di rumah, jauh di luar. Ada rasa kecewa. Karena ternyata kita masak itu bukan karena Allah, tapi ingin mendapatkan penghargaan dari manusia. Nah, itu syirik yang kedua, syirik dalam amal. Syirik dalam amal perbuatan. Nah, kita kadang-kadang lupa. Kita di kantor, bekerja di kantor. Kalau kerjaan di kantor ingin mendapatkan penghargaan dari atasan, dari pimpinan, ya selamat. Kita telah syirik dalam amal kita di kantor tanpa kita ketahui. Atau bisa jadi kita ketahui, saya berbuat begini supaya dapat penghargaan, supaya kondisi saya bagus, supaya karir saya melesat. Syirik dalam amal. Terlemparnya kita dari amal kita itu, dan terlepasnya amal dari apa yang kita lakukan itu tidak lain tidak bukan karena apa? Karena syirik tadi yang ada dalam genggaman hidup kita, yang kita terkadang tidak tahu bahwa kita sudah melakukan syirik. Dan yang berikutnya, wa nastaghfiruka, dan ampuni saya ya Allah, lima la na'lamu, atas apa-apa yang tidak saya ketahui. Kalau yang pertama kita minta perlindungan dari yang kita ketahui, yang kedua kita minta ampun dari apa yang kita tidak ketahui. Dahsyat ini. Ini doanya siapa? Ini doanya Abu Bakar. Yang Rasul berikan kepada Abu Bakar saat dimana Abu Bakar itu melepaskan seluruh hartanya. Dan dia begitu dipuji oleh banyak sahabat. Dan Abu Bakar bertanya kepada Rasul, ya Rasul, tolong bagi saya satu doa agar hati saya ini
tidak syirik kepada Allah, tidak riya Rasul. Jangan sampai rusak amal saya ya Rasul karena mengharapkan pujian. Itu yang kedua, bagaimana syirik dalam amal kita. Kita mengharapkan pujian, mengharapkan penghargaan. Kenapa? Sebagai penutup jamaah rahmatullah, kenapa kita dilarang untuk mengharapkan pujian dari makhluk? Karena sifat makhluk, sifat manusia termasuk saya dan kita semua yang dorongan berbaik itu 3. Manusia itu karakter aslinya 3. Pertama, manusia itu jahula, jahil. Manusia itu bodoh. Yang kedua, bakhil. Manusia itu bakhil, pelit. Termasuk ana. Bahwa kita itu bodoh, kita itu zalim, kita itu bakhil. Mudah-mudahan kita menjadi orang terjaga dalam semua aktivitas kita. Yang ketiga, syirik dalam ucapan. Nah, ini banyak terjadi. Jamaah rahmatullah. Apa contoh syirik dalam ucapan? Kita suka menyebutkan kalimat apa? Kebetulan. Lahpi nadrone. Kebetulan. Tidak ada satupun di dunia ini yang terjadi karena kebetulan, jamaah rahmatullah. Tidak ada. Bahkan sehelai daun yang gugur pun itu terjadi dengan izinnya Allah. Dari mana kebetulan? Kebetulan saya lagi ada di sini. Tidak ada yang kebetulan. Bahkan kita hadir di sini bukan kebetulan. Kebetulan saya lewat, buang air kecil, sudah subuh saya sholat. Tidak ada yang kebetulan. Semua diatur. Satu tetes hujan yang turun itu atas izinnya Allah. Air laut yang menguap, izinnya Allah. Banjir yang menerjang, izinnya Allah. Maka tidak ada yang kebetulan. Maka kita ganti kalimat kebetulan menjadi kalimat qadarullah. Sudah Allah takdirkan. Qadarullah, saya di sini. Berikutnya apa yang kedua lagi? Yang sering kita ucapkan menjadi syirik dalam pandangan para ulama, yang akan menghapuskan catatan amal kita. Kita suka mengatakan kalimat, kita ganti kalimat untung itu dengan kalimat syukur, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah kamu datang. Syukur alhamdulillah nadrone. Hanali ta pegah lahpi nadrone. Hati-hati jamaah rahmati Allah. Enggak ada kalimat untung, tidak ada kalimat kebetulan. Yang terakhir adalah bagaimana kita ucapan kita selalu syirik. Kita selalu menggugat keadaan. Cukup panas hari ini. Hati-hati. Enak sekali tidur tadi malam. Hujan, dingin, tidur nyenyak. Hati-hati. Kalimat yang receh, kalimat yang remeh, tapi merusak amal. Tidak ada istilah matahari panas kalau tidak Allah izinkan. Tidak adalah istilah malam yang dingin kalau Allah yang tidak izinkan. Maka kita berucap, alhamdulillah. Tidur tadi malam begitu nyenyak. Tidur tadi malam begitu nyaman karena cuacanya dingin. Ini syirik dalam ucapan karena kita melupakan Allah. Hati-hati jamaah rahmati Allah, kita akan dituntut dengan ucapan-ucapan kita. Yang terakhir adalah syirik dalam doa. Kita ragu dengan apa yang telah kita minta. Apa iya Allah kasih? Kenapa tidak turun-turun doa saya? Kenapa tidak dikabulkan? Ada pertanyaan menggelayut di hati kita, bagaimana doa yang kita minta kepada Allah itu belum Allah ijabah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah pasti akan kuberikan. Tapi kita menjadi orang yang ragu dengan doa kita. Mudah-mudahan jamaah rahmati Allah, ini tentang baru syirik, bagaimana hal yang membuat amal kita tertolak, dan kita sepakat semoga kita terhindar dan terjaga dari perbuatan-perbuatan yang kita yakini, disadari atau tidak, itu bisa merusak amal kita. Maka menjadi kewajiban, menjadi sebuah keharusan untuk kita melazimkan doa yang kita sampaikan tadi. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu. Jadi lazimkan doa itu,
kita biasakan doa itu, semoga Allah menjaga kita dari syirik yang bisa meluluh lantakkan, bisa menghancurkan, bisa membumi hanguskan, bisa membersihkan seluruh bangunan amal yang telah kita susun dengan susah payah. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.